tidak kemudian satu kota, tidak kemudian satu kelompok, tapi memang bisa merangkul semuanya. Dan ini kemudian bisa kita berharap lebih jauh lagi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dengan Jakarta. Syederalun terkait dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh pada 5 Juli mendatang, mengenai PJ Gubernur beberapa tokoh politik Aceh memberikan harapan dan pandangan, yakni T.A. Khalid, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, dan Fadi Rahmi, yakni anggota DPD RI. Dalam siaran langsung fanpage serambinews.com yang dibawakan pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, dua politisi Aceh ini memberikan harapan seperti siapapun yang terpilih menjadi PJ Gubernur diharapkan bisa memperbaiki hubungan eksekutif dan legislatif di Aceh. Syederalun berikut penuturan dua politisi Aceh mengenai harapan tentang sosok PJ Gubernur Aceh. Kalau misalnya ini mau berakhir gubernur ya, mungkin ada harapan atau pendapat untuk PJ Gubernur Aceh nanti ke depan. Ini kita kalau semua tentang Aceh perlu waktu yang panjang. Ya. Tapi ini kita substansi yang kita ingin bahas menyangkut dengan akan berakhirnya jabatan Gubernur Aceh. Ya. Tentu sebagaimana kita paham bahwa pasti ada PJ. Ya. Kami mungkin teman-teman juga dari Forbes ada Fadil berusaha hanya satu. Karena ada juga. Ada. Jadi harapan kami kepada Menteri Dalam Negeri, kepada pemerintah pusat, agar siapapun PJ yang diamanahkan untuk Aceh, ada PR besar yang harus dipahami, yaitu yang selama ini tidak sinerginya antara DPR dengan pemerintah, antara gubernur dengan DPR Aceh. Sedangkan harmonisasi mereka menjadi cikal bakal perubahan. Kekompakan mereka untuk Aceh menjadi harapan semua rakyat. Maka pada kesempatan ini juga melalui live ini saya berharap dan menghimbau agar siap PJ yang akan dikirim ke Aceh itu orang betul-betul orang yang mengerti filosofi psikologi orang Aceh sehingga bisa bekerja sama dengan DPR secara baik. Kalau Gerindra memang mungkin ada nama-nama yang dijagokan oleh sampai hari ini kita tidak menjagokan orang. Kita hanya memberikan argumentasi kepada pemerintah terhadap permasalahan Aceh atas pengalaman yang berlalu di mana pemerintah Aceh dengan DPR selalu tidak kompak. Maka saya berharap banyak pada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, agar tangan dingin beliau bisa menghadirkan PJ Gubernur Aceh yang bisa melakukan koordinasi komunikasi yang baik dengan DPR. Karena sehebat apapun DPR, dia tidak mampu melakukan eksekutorial. Sehebat apapun seorang gubernur, juga dia tidak bisa melakukan legalisasi anggaran. Jadi perlu kerjasama. Ibarat selalu sering saya sampaikan, gubernur dan DPR itu ibarat suami istri. Sehebat apapun seorang istri pinter masak, tapi kalau tidak dibeli ikan oleh suami tidak bisa yang kita makan. Begitu juga sebaliknya. Sehebat apapun seorang suami belanja ikan, kalau istri tidak mau masak juga akan terbengkalai. Ini contoh kenapa terjadi silva. Padahal kita anggaran ada. Ini akibat tidak harmonis antara DPR dengan pemerintah. Ini harapan saya pribadi maupun saya sebagai wakil rakyat dari Aceh, mungkin juga teman-teman yang lain, kami sering berdiskusi dengan Bang Fadil bahwa ada permasalahan yang mendasar di Aceh, yaitu tidak kompak antara DPR dengan pemerintah. Nah, ini kita berharap sangat PJ yang masuk ke sana, yang dikirim ke sana adalah orang-orang yang mengerti permasalahan itu. Mungkin kalau untuk PJ nanti apa kira-kira tugas yang paling prioritas? Sama seperti yang diharapkan Pak Menteri juga ya? Sama. Saya pikir Pak Menteri juga akan mengirimkan orang yang bisa melakukan koordinasi komunikasi. Karena sistem negara kita kan pemerintahan. Harus terlibat DPR. Jadi DPR tidak bisa sendiri, pemerintah juga tidak bisa sendiri. Harus bersama-sama. Nah, jadi mudah-mudahan mari semua pihak, gubernur yang dikirim nanti, DPR, mari kita turunkan ego kita masing-masing untuk Aceh yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih Bang T.A. Khalid. Selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih. Ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua, oleh T.A. Khalid tadi. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen kemarin. Ini peristiwa birokrasi, bukan peristiwa politik. Jadi kalau sekarang ini mungkin kesolidan antar elit, kesolidan elemen-elemen di Aceh ini ada gangguan. Semoga momentum PJ baru ini
ini bisa kemudian meredam dan kemudian menjadikan solid, lebih solid lagi, lebih kompak lagi, sinergisitas antara legislatif, eksekutif dan semua elemen itu lebih ini lagi, karena kan 2 tahun lama. Jadi kesempatan ini sebelum datang lagi tahun politik di 2024 itu pasti udah gotok-gotokan lagi. Ya. Jadi ini makanya kita berharap menghadirkan satu PJ yang kemudian bisa meredam semua ini dan satu tujuan yang sama, tidak kemudian satu kotak, tidak kemudian satu kelompok, tapi memang bisa merangkul semuanya, dan ini kemudian bisa kita berharap lebih jauh lagi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dengan Jakarta. Masalah MOU, masalah UPA, ini semua. Ini bukan harapan saya pribadi, saya pikir semua ini harapan kita. Ya kalau selama ini kan jak gedrodo segala macam ini bisa terhadap PJ ini bisa diminimalisir hal seperti itu, sehingga substansi yang ingin kita capai dari keberlangsungan hubungan baik, hubungan perdamaian Aceh ini bisa kita capai. Ya, itu yang penting sebenarnya. Oke. Ini momentum untuk kita lebih solid. Terima kasih banyak. Nih, Federalun, kami ada di gedung. Di belakang gedung Ini Kura-Kura. belakang ini ya, bukan depan. Oh, depannya sana ya. Ya, kalau di depan kan ada tangga. Ya, di depan, ini di belakang. Main semengut. Ya, oke, Federalun, terima kasih banyak telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.